Halo, ketemu lagi. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja agak melawan arus. Pernah kepikiran nggak kalau kekuatan sejati sebuah agama itu justru nggak datang dari orang-orang yang paling alim atau paling suci? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng pandangan yang unik ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau kita ngomongin apa sih yang bikin sebuah keyakinan itu kokoh, apa yang langsung muncul di kepala? Apakah karena ada beberapa orang yang ibadahnya luar biasa sempurna? Atau jangan-jangan ada fondasi lain yang lebih dalam yang selama ini kita nggak sadari? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita coba definisikan ulang apa itu kekuatan dalam beragama. Terus yang kedua, kita akan cari siapa sebetulnya penjaga keyakinan ini dan mereka ada di tempat-tempat yang nggak kita duga. Ketiga, kita lihat pelajaran penting dari sejarah tentang kekuatan dialog. Dan terakhir, kita simpulkan kenapa semua ini mengarah pada satu hal, sebuah keyakinan yang memang dibuat untuk kita, manusia yang jauh dari sempurna. Sip, kita masuk bagian pertama. Di sini kita akan coba bongkar asumsi yang paling umum, bahwa tolak ukur kekuatan agama itu cuma dari kesalehan pribadi. Padahal, mungkin ada yang lebih besar dari itu, yaitu kekuatan komunal. Nah, coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada kesalehan individu. Ya, kayak puasa setiap hari, sholat sepanjang malam, itu bagus banget tentu saja. Tapi, manfaatnya itu kan lebih banyak buat diri sendiri. Nah, di sisi lain, ada yang namanya solidaritas komunal. Ini bukan cuma soal ibadah pribadi, tapi soal komitmen kita, rasa peduli kita, sama saudara seiman di ujung dunia sana. Menurut gagasan ini, justru inilah yang benar-benar bikin fondasi agama jadi kuat secara kolektif. Kutipan ini, wah, kena banget sih. Sesempurna apapun ibadah personal kita, agama itu sendiri nggak bertambah besar. Tapi ketika ada rasa keterikatan, ada komitmen buat saling menjaga sesama umat dimanapun mereka berada, nah disitulah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Oke, jadi kalau kekuatannya bukan cuma ada di orang-orang paling soleh, terus di mana dong? Nah, di bagian inilah kita akan berkenalan dengan para pilar tersembunyi itu, para penjaga keyakinan yang sering banget kita anggap remeh. Kita lihat contoh pertama, seorang pendosa. Coba bayangin, ada orang yang mungkin sholatnya bolong-bolong, kelakuannya jauh dari ideal. Tapi pas dia ditawarin buat pindah agama yang katanya lebih gampang, dia langsung nolak mentah-mentah. Loh, penolakannya itu justru jadi bukti betapa kuatnya ikatan batin dia sama agamanya. Imannya itu ada di intinya, nggak goyah, meskipun luarnya nggak sempurna. Sekarang contoh yang lebih provokatif lagi, seorang preman. Mungkin dia dikenal suka bikin onar, tapi dia punya satu aturan keras di wilayahnya. Nggak boleh ada perempuan yang diganggu atau dilecehkan. Aneh kan? Dia bukan orang suci, tapi komitmennya pada satu nilai itu malah menciptakan rasa aman yang nyata buat orang banyak. Dia memberikan kebaikan sosial yang orang lain nggak bisa kasih. Dan yang terakhir, tapi ini justru yang paling fundamental, saudara-saudara kita di pelosok, mereka yang tinggal di Papua, di NTT, yang mungkin hidupnya sederhana, jauh dari pusat-pusat keislaman, tapi mereka tetap teguh menjaga identitas keislaman mereka. Keberadaan mereka lah yang sesungguhnya jadi fondasi yang memastikan kalimat syahadat itu terus berkumandang di seluruh penjuru bumi. Mereka pilar utamanya. Oke, dari contoh-contoh sosial di zaman sekarang kita coba mundur jauh ke belakang, ke masa Nabi. Kita akan lihat gimana ide ini ternyata punya akar sejarah yang kuat, di mana dialog ternyata lebih dipilih daripada dominasi. Kita perlu tahu dulu konteksnya nih. Ada peristiwa namanya Perjanjian Hudaybiyah. Kalau dilihat sekilas, perjanjian ini kayaknya sebuah kekalahan telak buat kaum muslim. Syarat-syaratnya berat sebelah dan seolah-olah merugikan banget. Tapi, ternyata ada kemenangan besar yang tersembunyi di dalamnya. Dan ini dia kuncinya. Di tengah negosiasi yang alot itu, Nabi Muhammad bersedia mengalah di hampir semua poin. Beliau cuma minta imbalan satu hal. Bukan tanah, bukan harta. Tapi satu hal sederhana. Kebebasan bagi semua orang untuk bicara, untuk berdiskusi, untuk berdebat secara terbuka. Beliau yakin, kalau ide dibiarkan bertarung bebas, kebenaran akan menang dengan sendirinya. Dan slide ini nunjukin hasilnya dengan sangat jelas. Begitu gencatan senjata berlaku, pintu diskusi langsung terbuka lebar. Selama 2 tahun penuh, orang-orang ngobrol, saling bertanya, berdebat, dan berpikir. Hasilnya, 2 tahun kemudian, saat Fathu Makkah, penaklukan Makkah terjadi hampir tanpa pertumpahan darah. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya sudah yakin dan masuk Islam. Bukan karena todongan pedang, tapi karena kekuatan argumen. 2 tahun. Coba direnungkan angka ini. Cuma dalam waktu 2 tahun, dialog dan diskusi berhasil mencapai apa yang nggak bisa dicapai oleh peperangan bertahun-tahun. Ini bukti nyata kalau kemenangan sejati itu lahir dari pemahaman, bukan penaklukan. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Di sini, kita akan coba tarik benang merah dari semua yang sudah kita bahas untuk memahami sifat dasar dari keyakinan ini.
Jadi, apa sih intinya? Kekuatan sejati sebuah agama itu ternyata nggak dibangun oleh kesempurnaan ibadah segelintir elit, tapi oleh keyakinan sederhana yang dipegang oleh jutaan orang biasa. Kekuatannya menyebar lewat akal dan dialog, bukan paksaan. Dan pahlawan-pahlawannya, seringkali mereka adalah si pendosa, si preman, orang-orang biasa yang nggak pernah kita anggap penting. Ini adalah keyakinan yang merangkul semuanya. Dan ini, menurut saya, adalah kalimat pamungkasnya. Setiap muslim, siapapun dia, entah itu sopir truk yang berhenti di pinggir jalan buat sholat subuh, atau ilmuwan di laboratorium, setiap orang awam adalah benteng pertahanan Islam. Masing-masing dari kita adalah pilar yang membuat bangunan ini kokoh. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah mendengar semua ini, coba deh lihat sekeliling Anda dengan cara pandang yang baru. Siapa ya para penjaga tak terduga di komunitas Anda? Mungkin Anda akan kaget saat menyadari bahwa pilar-pilar kekuatan itu ada di tempat yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya.